Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Siska Melani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Jakarta Timur. Berikut ini hasil diseminasi aksi nyata paket modul 1 LK 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, di mana Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam kesempatan pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4 ini Bapak Ibu. Nanti akan saya paparkan beberapa materi yang sudah dipelajari di modul 1.4 yang dimana mungkin nanti Bapak Ibu bisa jadi, oh saya baru dengar, oh saya baru baca, oh saya baru tahu, bisa jadi, oh saya pernah loh mempraktekkan itu gitu kan. Oke, sebelum memulai atau menyimak presentasi dari saya mau melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu, boleh? Boleh ya. Tapi fokus ya. Kalau misalkan nggak fokus, lihat gerakan saya. Ya, clue-nya adalah lihat gerakan saya. Paham ya? Oke, kita mulai. Pegang mata. Disuruhnya apa? Clue-nya apa tadi? Tadi saya megangnya mana? Pipi. Berarti harusnya pegang pipi. Kan lihat gerakan saya. Bukan dengarkan ucapan saya. Gitu kan ya, gitu. Selamat datang Pak Sur. Yuk kita mau bikin ice breaking Pak nih. Clue-nya adalah dengar, lihat gerakan saya. Bukan praktekkan ucapan saya. Lihat gerakan saya. Ya. Oke, fokus lagi ya. Tadi tuh udah nggak fokus. Kan saya bilang pegang mata. Padahal saya pegangnya pipi loh. Pipi yang merah-merah ini, cia. Jangan tegang Bapak Ibu ya. Di sini kita santai karena kita momennya kita belajar sambil santai-santai tapi ya mudah-mudahan memahami lah ya. Oke. Pegang pipi. Ya, pegang bibir. Ada yang pegang bibir loh. Kan tadi clue-nya apa? Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang 5 dimensi. Bapak Ibu apa aja Bapak Ibu hafal? 6 dimensi. Ya salah, 6 dimensi Bapak Ibu hafal? Anak-anak hafal loh, tuh saya kemarin masuk kelas. Apalagi Bapak Ibu gotong royong? Mandiri. Habis itu? Ketuhanan yang Maha Esa, bernalar kritis, berwawasan global, kreatif inovatif. Oke ya. Miskonsepsi? Oh boleh. Miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi-ilusi itu sebuah hayalan ya Bapak Ibu tentunya tentang pembelajaran. Ilusi guru itu mengontrol murid Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Serta terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu sepertinya zaman dulu ya Bapak Ibu. Guru-guru zaman dulu tuh ya gitu ya istilahnya gitu. Sepertinya metode bisa karena dipaksa, biasanya kan begitu gitu. Tapi pembelajaran zaman sekarang sepertinya nggak begitu, karena menganut merdeka belajar.
Lanjut nih. Oke. Oke, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin positif Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin positif. Disiplin itu apa sih? Datang pagi. Oh, datang pagi ke sekolah. Ya. Datang artinya datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Oke, apalagi? Konsekuen dengan aturan. Konsekuen dengan aturan. Apalagi? Tanggung jawab. Tuh, disiplin positif. Artinya kalimat-kalimat yang terlontar adalah kalimat-kalimat yang positif tentunya. Ini adalah pengertiannya yang dimana pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita berharapnya mereka memiliki motivasi dalam diri tentunya ya Bapak Ibu. Ya enggak, datang ke sekolah semangatnya dalam dirinya kan gitu. Datang ke sekolah ke 48 dengan penuh rasa bahagia bertemu dengan Bapak Ibu yang cantik serta ganteng. Terus datang ke sekolah belajar sehingga dia paham materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri dan lain-lain sebagainya. Lanjut ya. Oke, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu pernah dengar? Pernah tentunya. Kalau kita kuliah di pendidikan, pernah kok dulu zamannya kuliah belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Makan, sandang, pangan, aktualisasi diri. Iya, betul. Itu kebutuhan dasar apa kira-kira? Primer, tersier, sekunder. Iya, kita akan bahas di sini 5 dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa aja Bapak Ibu? Ya. Silahkan. Sudah? Lanjut. Nah, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu di antara 5 ini menurut Bapak Ibu pasti ada yang saya 5 dasar kebutuhan ini lebih kemana ya? Ya. Ada yang lebih senangnya tadi bertahan hidup, pakaian, tempat tinggal. Ada yang dasar kebutuhannya kasih sayang nih. Kalau saya contoh, kayaknya saya lebih senang kalau berangkat kerja itu dicium suami deh, karena saya kan misalkan, atau misalkan diperhatikan sama orang lain misalkan ya, gitu kan ya. Kemudian ada yang kebutuhan dasarnya penguasaan Bapak Ibu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengarkan. Ada nggak kira-kira di sini guru yang pengennya diakui? Banyak. Ada. Oh banyak. Ada juga yang ketika kerja maunya kelihatan pimpinan gitu kan. Ada yang saya nggak suka kalau ada kepala sekolah kalau kerjanya kaku, saya maunya di belakang layar aja kan gitu ya. Ada yang orang seperti itu gitu. Selanjutnya kebebasan. Ada yang mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, serta kesenangan. Intrinsiknya melayani, ingin memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan baik tentunya Bapak Ibu ya, dengan bahagia tentunya ya Pak, istilahnya agar apa, perasaan itu akan nanti menular ke anak-anak. Bayangkan kalau kita mendidik anak-anak udah masuk kelas aja udah aduh capek banget ya gitu ya, pasti anak-anak juga kenapa Uci kok mukanya kusut ya hari ini, tidak ceria kayak biasanya gitu loh. Nah, itu Oke, itu motivasi intrinsik Bapak. Ekstrinsiknya apa Pak? Ekstrinsipnya
dulu adalah penghasilan dunia. Itu sudah ada ribut tersendiri baik dunia maupun di akhirat. Itulah yang menjadi saya daya tarik dan motivasi ekstrinsik. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Sul sudah berbagi tentang motivasi, intrinsik sama ekstrinsik menjadi seorang guru. Betul, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Oh sekarang nggak ada. Guru pahlawan berjasa. Apa tuh? Saya pernah baca, jadi sekarang guru itu pahlawan ya benar ya Bu ya. Ya. Bukan betapa jasa pahlawan Guru itu apa ya? Pahalanya belum terlihat ya Bapak Ibu. Tanpa disadari tiap hari memberikan ilmu pembelajaran itu kan kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Ada lianya itu di hati dulu, yang itu guru pada pahlawan kekuatan dari satu Oh ya. Insan cendekia. Berarti guru sekarang berarti insan cendekia. Tahu maknanya? Insan cendekia. Murid kita lulus, mengingat kita yang baik, saya yakin dan percaya ilmu itu nyampe ke anak itu. Oh Bu Uci guru BK 48. Oh Bu Uci guru BK dulu sekolah sana loh gitu kan. Taunya itu, padahal kita lupa ini murid tahun kapan ya gitu kan. Seperti itu ya Bapak Ibu biasanya kan ya gitu. Oke, dilanjut Bu. Oke. Bapak Ibu pernah menghukum siswa? Pernah dong, karena guru gitu kan. Oke, kita akan pelajari bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa. Jadi Bapak Ibu, saya baru tahu konsekuensi dan restitusi itu di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Taunya saya adalah hukuman. Hukumannya apa? Ketika enggak anak telat diapain? Suruh lari. Padahal ada nggak aturannya suruh lari? Nggak ada. Nggak jelas tuh tulisan di tata tertib melanggar, jika melanggar apakah harus lari berapa kali? Tidak ada ya Bapak Ibu. Inilah beda. Kalau hukuman dia tidak terencana atau tiba-tiba, bahkan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan muridnya Bapak Ibu. Ketika membuat hukuman ya bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi dia terencana Bapak Ibu, disepakati sesuai peraturan. Murid murid tidak dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, inilah bedanya ketika hukuman, konsekuensi, dan restitusi bedanya. Semoga ke depan sih saya berharap guru-guru di 48 melakukan restitusi. Jadi ketika melakukan suatu keputusan itu berkolaborasi dengan siswa. Ketika anak telat, Bapak Ibu kalau kolaborasi maunya anak apa? Nggak dihukum ya? Iya kan? Tapi ketika kita menyadarkan siswa bahwasanya itu salah, mereka akan siap menerima. Minimal itu dulu. Ketika siap menerima, biasanya suka ada solusi sendiri. Anak suka. Saya nanya Bu Suci, kalau ada siswa tawuran, apa yang dilakukan Bu Suci? Siswa tawuran. Pertama yang dilakukan adalah Itu ini. hukuman, konsekuensi apa restitusi? Kalau Bu Suci ada kasus tawuran, Saya mencoba restitusi loh. caranya gimana? Caranya gimana? Ketika anak tawuran, itu banyak biasanya ya anak tawuran. Banyak ya tentunya. Kita kumpulkan anak-anak, tapi kalau bisa orang lain dulu nggak usah maksud orang luar. Saya dengan anak-anak dulu. Tentunya pertanyaan, kenapa melakukan itu? Biasanya nih yang jadi dalam 1-2 orang, sisanya ikut-ikutan kan biasanya tawuran itu. Anak yang tadinya tidak paham, tidak tahu, diajak diseret-seret, biasanya suka ikut. Nah, anak yang tidak biasa ini biasanya yang sering ketangkep bahkan terluka Bapak Ibu. Nah, terus
perbuatan yang salah, Pak. Mereka tuh sadar betul. Jadi ada semacam apa ya, ada base camp ya kayak gitu. Ya. Base-nya. Itu ada senior mereka tidak. Ini adalah kalau mereka tidak ikut, nah mereka yang dibully, mereka yang dipukulin di kamar mandi. Ya pasti akan bisa. Kayaknya susah untuk memutus mata rantai anak seperti SMK apa tuh SMK teknik gitu ya, tawuran. Tapi coba bapak perhatikan ya. Zaman dulu dengan sekarang buat saya itu berbeda. Saya mengajar tahun pertama itu kan 2009 di SMK Malaka Budet sini. Itu memang saya pernah, Pak, jujur ya, menyaksikan anak saya sendiri. Satu Metro Mini 47 yang daerah Senen, saya turun kan di WNJ, kan mau ke WNJ kan ke kampus. Mereka turun deket Arion, Arion bawa apa? Bawa parang di sini, bawa gear, bapak ibu. Mereka nggak takut kalau ada gurunya, bahkan nggak mau bayar. Mereka turun gitu. Sampai saya telepon loh kata siswa, Pak, mohon, saya bilang, saya lagi pembinaan skripsi waktu itu, Bu, saya. Tolong anak kita nih, Pak, sedang tawuran. Sedang tawuran, Bapak mohon pantau. Betul aja, Pak, ada anak kita yang terluka akhirnya. Itu tahun 2009 ya. Saya pindah tahun 2011 ke SMK 4, yang dimana dulu terkenal dengan budut, Bapak Ibu, budut 5. Budut lagi. Tapi makin kesini, coba deh Bapak Ibu perhatikan. Saya sih merasa ada perbedaan. Apakah sekarang sering gak terdengar tawuran, Bapak Ibu? Sudah jarang ya. Apalagi sekolah negeri. Saya sih percaya gitu. Karena apa? Pembinaannya terus dilakukan. Sekolah bersaing sudah mulai bersaingnya secara baik, yang dimana berpacu-pacu banyak-banyakan prestasi maunya. Kan begitu. Jadi saya sih merasa udah ada perubahan banget dari zaman dulu sampai sekarang. SMK Teknologi dengan SMK Teknologi, mungkin dulu SMK 4 dengan SMK 26, sekarang udah istilahnya prestasinya banyak banget gitu kan. SMK Malaka yang saya dengar dulu terkenal dengan tawuran pun sekarang udah saya dengar malah jarang banget itu terjadi gitu loh. Jadi dari masa ke masa pembinaan itu sekolah masih masih berlaku konsekuensi, yang efektif konsekuensi, bukan restitusi. Tapi semoga ke depan ini tugas nih yang sudah pendidikan guru penggerak untuk melakukan diseminasi bagaimana restitusi di sekolah 48 lah khususnya. Yuk kita sama-sama melakukan restitusi tentunya. Soalnya saya Ya, oke. Jadi gini, cara mengenai ini ya tawuran, saya juga punya pengalaman. Jadi saya udah membayangkan tuh waktu Bu Uci turun di Aryo terus ada yang tawuran tuh kayaknya anak saya juga terlibat gitu ya. Ya jadi gini, kalau saya lihat kenapa tawuran itu mungkin berkurang gitu, kayak dulu kan SMK 26 itu kan pasangan, jadi musuhnya itu kan 8CP ya, SMK 39 itu dulu apa sih 8CP ya kalau nggak salah. Nah jadi saya nggak tahu apakah ini yang disebut restitusi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi karena tahu nih, walaupun anak kami waktu menjadi korban gitu ya, karena kan diserang dan sebagainya. Jadi ketika udah ada beberapa kali seperti itu, pihak sekolah itu mediasi ke sekolah yang menjadi lawan. Jadi kita bawa anak OSIS lah, perangkat kelasnya, ada beberapa perwakilan, kita main lah ke SMK 39. Nah kita main dalam arti kita menunjukkan bahwa sebenarnya kita kan sama-sama peserta didik gitu. Kita punya tujuan, punya cita-cita yang itu akan runtuh hanya karena satu atau segerombolan orang. Kan kalau udah kayak gitu kan cepet ya, saat itu kan berita tuh masih medianya media koran ya, ya SMK ini ya coba kalau disebut SMK negeri yang ada di Rawamangun gitu kan, itu siapa lagi gitu kan tersangkanya gitu kan, walaupun mungkin sebenarnya kami menjadi korban. Akhirnya pihak sekolah itu mengambil inisiatif untuk begitu, dan itu memang nggak sekali tapi berkali-kali. Jadi setiap kejadian kita coba mediasi dan sebagainya dengan harap makanya sebenarnya kalau misalnya restitusi, walaupun memang kalau
hukuman konsekuensi restitusi paling cepat yang selesai adalah hukuman, tapi tidak akad. Konsekuensi agak lama, tapi ya itu ya butuh waktu ya. Mungkin restitusi itu kalau saya coba melihat diskusi kita itu ya nggak instan gitu ya, makanya mungkin ada ya sekitar 10 tahun mulai dari tawuran sampai akhirnya stop dan sebagainya, dan akhirnya berkurang intensitasnya karena restitusi itu. Saya pikir ya kita berusaha kolaboratif menciptakan lingkungan yang aman gitu ya dan kondusif buat peserta didik, dan akhirnya kayak kita tadi lomba dan sebagainya. Saya pikir itu bagian dari kita menciptakan kondisi murid untuk akhirnya kayak nggak ada ruang nih gitu, nggak ada perhatian untuk anak-anak yang melakukan kesalahan-kesalahan bisa mencoret nama baik sekolah. Jadi ya memang kalau mau cepet ya hukuman, restitusi agak lama, tapi berharapnya itu bisa menetap lama. Saya rasa itu kunci. Oke, baik. Terima kasih Bu Ayu. Apa namanya? Memfasilitasi atau mengcoaching dia biar dia itu tahu perbuatan ini akan konsekuensinya seperti apa. Dia sendiri yang membuat suatu masalah, dia sendiri yang menyelesaikan solusi. Itu kalau yang restitusi itu pendekatan saja, pendekatan. Nanti kalau konsekuensi dan hukuman, apalagi hukuman, kalau hukuman diterapkan, ketidakjerahan mungkin akan timbul. Tetapi kalau kesadaran dari jiwa yang tulus, jiwa yang hati kecil yang murni dari diri anak, maka insya Allah permanen penyelesaian. Kalau untuk restitusi, karena restitusi adalah menyadarkan diri, bukan menyadarkan diri, dia sendiri yang membuat kesadaran sendiri tanpa ada pengaruh dari orang. Kita sebagai ya mungkin guru kan hanya membuat merangsang dia pertanyaan, kenapa sih kamu buat ini, bagaimana sih, apa sih. Ingat kalau restitusi nggak boleh ada pertanyaan mengapa dan kenapa, tidak boleh, itu tidak ada. Bagaimana, langkah apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang banyak itu, kenapa dan mengapa tidak, kenapa dan mengapa itu tidak dimunculkan dalam institusi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Sur atas. Ini ya di sini ya. Amin. Makanya mudah-mudahan guru-guru SMK 48 biar satu ilmu beda guru ya, beda pengajar praktik, misalkan beda instruktur, tapi satu pendidikan yang sama, guru penggerak. Mudah-mudahan banyak nih Bapak Ibu ilmunya nanti akan tahu dan paham, gitu lah istilahnya seperti itu. Oke, dilanjut. Inilah Bapak Ibu. Yang dibuat itu bukan dari kita ya. Nanti sebenarnya mungkin akan kita sharing lagi Pak Sur ketika di raker nanti sebenarnya. Jadi dibuatlah ya nanti, misalkan masing-masing guru buatnya bukan peraturan lagi nih sekarang, tapi adalah keyakinan kelas. Jadi masing-masing kelas punya nilai. Nah, mulai dari kesepakatan nanti akhirnya jadi buatlah keyakinan kelas, gitu kan? Jadi masing-masing punya nilai-nilai sendiri. Lanjut next. Oke, inilah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada dibilang tahapan ya, bukan tahapan sebenarnya, alur ya. Ada 3 alur yang diantaranya adalah menstabilkan identitas, kemudian membuat validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.